Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan mencucikan satu pujian masuk ke dalam Tuhan.
Bapa yang penuh kasih, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Segenap puji sembah sujud syukur kami Bapa, kami haturkan, kami naikkan kehadiran-Mu. Karena kasih setiamu telah lebih dulu menyertai seluruh kehidupan kami. Dan istimewa di saat ini Bapa, Kau izinkan kami kembali berhimpun di tempat ini, menaikkan pujian, menyembah-Mu dengan penuh sukacita dalam kehidupan kami. Bapa, Kau memberkati setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Kami hendak menerima sabda firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang hendak membagikan seluruh isi hati-Mu Bapa. Bila kiranya apa yang disampaikan, firman-Mu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hanya kasih setiamu berdaulat penuh di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib dan luar biasa selalu menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua yang ada di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada Pendeta Jeffrey yang memberi kesempatan bagi saya di tempat ini. Ya, tampaknya perkenalkan diri ya. Nama saya Puspito, saya asli Malang, Kota Malang. Kami dari keluarga pendeta memang, sepupu, om, tante, kakak, sebagai pendeta. Sejak kecil kami memang dibesarkan dari pendeta. Tapi lahir baru tidak langsung lahir baru gitu. Jadi ada tahapnya ya. Ya putra saya 3, 2, putri saya 1 ya. Dan profesi saya itu sebenarnya dulu ya dokter yang nyambi hamba Tuhan, tetapi dapat waktu bahkan sekarang hamba Tuhan menjadi dokter. Ya bisa diperkirakan sendiri ya. Jadi utama memang harus Tuhan, Baik saudara kasih dalam Tuhan, tentu kita rindu untuk semakin mencintai Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Karena tidak ada yang lebih baik kecuali kita mencintai Dia. Karena Dia sudah lebih dahulu mencintai kita, mengasihi kita dengan menyerahkan hidupnya bagi kita. Kita masing-masing punya beban masalah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita lihat dengan cara pandang Tuhan sangat berbeda. Kita memandang masalah itu begitu besar, begitu sulit, begitu berat. Contohnya, misalkan kalau ada seorang pengusaha yang punya hutang mungkin 500 juta, wah berat Tuhan. Tapi saya percaya kalau Tuhan memandangnya itu bukan sesuatu yang berat, ya. Berat juga enggak, Tuhan enggak memandang masalah itu berat. Kenapa? Tuhan hanya berfirman, aku berkati, berkat mengalir. Tidak terlalu sulit. Kalau ada seorang yang menderita penyakit kanker, penyakit tumor stadium 4 yang sudah tidak bisa sembuhkan, bagi orang tersebut atau bagi kita sendiri itu suatu masalah yang sangat-sangat berat. Ya. Gak ada orang yang sakit kanker bunyi-bunyi terus nggak ada. Kecuali yang sewu sakit anu ya kanker kan, nah itu sakit ringan. Tapi kalau sudah penyakit kanker, penyakit tumor, tentu bagi dia itu masalah berat. Tapi kita harus tahu bagi Tuhan masalah berat atau tidak. Tidak, karena gampang kalau Tuhan nyembuhkan itu. Lalu bagi Tuhan yang menjadi masalah berat itu apa? Kita harus menyamakan pandangan kita dengan Tuhan. Kata Tuhan katakan kalau kita hidup di dalam Kristus, wajib hidup seperti Kristus hidup. Jadi sebenarnya paling berat bagi Tuhan ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Umatnya tidak taat, tidak nurut, hidup dalam dosa, itu yang sebenarnya masalah bagi penciptanya, bagi Tuhan kita. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita sakit, cukup Tuhan berfirman dari surga sana untuk menyembuhkan kita. Kalau kita kekurangan ekonomi, kesulitan keuangan, cukup dari surga sana, Tuhan sudah berfirman, beres, diberkati. Tetapi untuk masalah dosa, tidak cukup dia berfirman. Dia harus turun sendiri jadi manusia dan dari atas Tuhan. Karena Tuhan katakan, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Artinya masalah ini begitu berat di hadapan Tuhan, yaitu masalah dosa.
Nah, kalau kita tahu ini, janganlah kita berbuat dosa. Hiduplah seperti Kristus telah hidup. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Jangan sia-siakan itu. Sederhananya seperti ini. Kalau kita punya barang yang murah, contohnya apa? Misalkan kita punya sisir apa? Sisir rambut itu. Kira-kira harganya 5.000, 10.000 sudah bisa, ya. Kita bisa membawa barang itu kemana saja tanpa kita hati-hati. Tapi kalau kita punya HP yang harganya 5 juta, tidak lagi di eman-eman, gila. Eman. Tapi kalau barang murah, tidak pun nggak apa-apa. Kita ini orang yang berharga di mata Tuhan. Eman-eman. Jangan hidup dalam dosa lagi. Tobat dan melakukan hal yang berkenan dari Tuhan. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang pertolongan Tuhan. Tentu bukan hal yang baru bagi kita, tetapi saya ingin menjadikan mata kita untuk kita melihat sebenarnya kita sudah ditolong Tuhan ketika kita berseru kepadanya. Karena kalau orang berkata, aku kok belum ditolong Tuhan, padahal sudah berseru siang malam, kok penyakitku masih ada, kok hutangku masih banyak. Nah, mereka belum sadar bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Yesus sudah menolongnya. Tapi mungkin berbeda caranya. Kita akan perhatikan itu. Yang perlu kita lihat bahwa Tuhan adalah penolong yang ajaib, adalah penolong yang sempurna. Di dalam Matius 11:28, tanpa kita baca kita sudah hafal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Nah, ini janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, bukan janji manusia, berjanji pasti benar. Aku akan beri kelegaan, lego. Lego itu artinya apa? Ya, lego, tuntas, sempurna. Kalau kita punya hutang 1 juta, uang yang bayarnya, tak tahu ada orang datang, teman kita, terus tak bayari 850, seneng nggak? 850 ribu, masa nggak seneng? Ya seneng, ya seneng. Walaupun tidak tuntas, betul ya, karena nggak lunas, tapi kita sudah seneng. Sudah 50% ya, senang. 150 lagi itu bisa saya. Orang lain bisa bantu kita, belum tuntas. Tapi Tuhan kita menolong kita dengan tuntas. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan katakan, kamu ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas, dibayar lunas, tuntas. Ini loh Tuhan kita. Pertolongannya melegakan. Pertolongannya sempurna, ya tuntas, dan pertolongannya ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolongan Tuhan itu sangat ajaib, artinya supranatural, tidak masuk di akal. Seumur umur, bahkan sepanjang sejarah hidup manusia, tidak ada orang yang hidupnya selama 3 tahun, ya. Jangan 3 tahun 1 hari aja tidak ada yang hidupnya dipelihara oleh burung gagak. Maka salah ngomong, buktikan ya, tidak ada orang yang hidupnya dalam masa kekurangan dipelihara oleh burung gagak dengan roti dan daging, kecuali Alkitab, Nabi Elia. Ada burung gagak yang datang membawa roti dan daging, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 3 tahun. Ini pertolongan Tuhan ajaib. Bisa masukkan tidak pikiran kita? Nggak bisa. Tadi di rumah punya burung, saya melihara burung itu, ngasih makan. Tapi ini kebalik, karena saya kasih makan saya juga enak. Kok saya belum kasih makan saya? Nggak masuk di akal. Ini Tuhan kita, saudara. Orang yang buta sejak lahir, Tuhan maaf, meludah, ngidu, diaduk-aduklah dengan tanah itu, jadi salep bagi saya seperti itu, dioleskan di mata. Bagus. Loh ini melek, tercelik, ajaib, nggak masuk akal, di luar nalar. Kalau saya dari situ mungkin saya protes duluan, Tuhan infeksi, nggak karu-karuan.
mata buta bisa dioleskan dengan ludah campur tanah liat bisa sembuh. Gak masuk akal saya. Tapi inilah Tuhan kita. Makanya jangan lepaskan iman kita. Jangan pernah lepaskan kesetiaan kita. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang heran, yang besar, wah luar biasa. Bangga menyatukan kita. Hari ini kita akan lihat sebentar ya. Bagaimana sih cara Tuhan menolong kita? Caranya ya apa? Ada banyak cara. Tapi saya mengungkapkan dua hal saja. Yang pertama, cara Tuhan menolong kita. Ketika kita berseru, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Seperti pujian apa? Berseru dan memanggil namanya, berdoa, biarkan segera menghampiri dirimu, percaya. Dan seperti itu, percaya. Yesus kita ini datang saat kita berseru kepadanya. Ketika kita berseru kepadanya, cara pertama yang Tuhan lakukan, masalah kita langsung Tuhan ambil, langsung Tuhan angkat, langsung Tuhan hilangkan. Ada banyak kisah kesaksian yang terjadi seperti itu. Bukan satu dua, tetapi banyak kesaksian yang saya lihat, saya dengar. Ketika orang berdoa, tidak pakai lama, masalahnya langsung hilang. Saya pernah pergi ke kebangkitan rohani. Orang sakit lumpuh berdoa dalam nama Yesus, langsung krek apa ya, yang senggel kaki itu dilempar, dia bisa berlari. Bukan cuma ada di Alkitab, hari-hari ini pun terjadi karena kuasa Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Oh itu kan zamannya Alkitab, tidak, bukan zamannya Petrus, Yohanes waktu di Bait Suci, tidak. Tapi hari ini bisa terjadi, kuasa Tuhan tetap sama, bisa langsung hilang penyakitnya. Saya lihat ada banyak orang yang disembuhkan Tuhan sakal ketika dia berseru pada Tuhan. Kita ingat ketika bangsa Israel keluar dari laut Teberau, dari Mesir menuju ke Kanaan, dan di depan ada laut Teberau. Ini mereka berseru, Tuhan tolong aku, dan tidak pakai lama laut itu. Ketika Musa mengangkat tongkatnya dituju oleh Tuhan, ada angin timur, langsung jadi jalan. Kurang apa sih Tuhan kita? Tuhan yang dulu kita sembah sama dengan Tuhan yang kita sembah saat ini. Amin. Langsung lautan itu hilang. Artinya hilang menjadi jalan, hanya kiri kanan tembok air. Dan Alkitab mencatat hingga 4 kali kata ini ditulis. Mereka berjalan di tanah yang kering. Yes. Itu ada di dalam Keluaran 14 ayat 21. Saya dulu enggak benar-benar memahami, tapi ketika saya baca berulang, mereka berjalan di tanah yang kering. Ini luar biasa saudara. Saya ini sering ke laut, dan saya tidak pernah melihat kalau laut itu surut ya karena gerhana bulan, karena bulan atau gravitasi. Tidak pernah airnya itu kering. Daratan yang surut itu tidak pernah kering. Pasti nyun sewu, basa Jawa ini nyemut ya. Nah, pernah ke laut, orang sih langsung koreng ada aja anak bodoh ya. Nggak ada. Yang tahu pasti basah, dikit-dikit basah masih ada. Artinya tadi kita katakan pertolongan Tuhan itu sempurna, betul-betul sempurna. Kalau Tuhan menolong kita sempurna, tuntas, ajaib. Mereka berjalan tanah kering. Padahal barusan ada lautan yang bergelora, dibelah oleh tangan Tuhan yang dahsyat manusia. Nah, tentu kita ingin yang seperti ini. Kita berseru Tuhan tolong kita langsung. Tapi hari ini kita akan melihat yang kedua. Saya ingin katakan cara yang pertama Tuhan akan ini sebenarnya cara kepada Kristen-Kristen bayi, alias Kristen anak-anak yang baru lahir jadi Kristen itu, Tuhan akan lakukan yang pertama. Jadi ketika kita berseru jadi Kristen, maka kadang-kadang orang yang baru jadi Kristen, ketika mereka berdoa, kok ini sakti-sakti, langsung dijawab Tuhan, langsung dijawab Tuhan, langsung dijawab Tuhan. Berarti kan yang orang yang baru Kristen ya. Mereka itu kalau berdoa itu, waduh kok ya doanya langsung dijawab. Lah aku sudah jadi Kristen kok, aku kurang berpuluh tahun kok ya dijawab. Padahal Tuhan sudah menjawab, tapi kita tidak sadar. Yang kedua ini cara kedua yang sering kali kita tidak sadar adalah kalau tadi kita berdoa dalam jalannya dengan cara bebannya diambil. Tapi yang kedua, ketika kita berdoa bebannya itu tetap ada, masalahnya tetap ada, persoalannya tetap ada. Bedanya
Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk kita menanggungnya. Amin. Ini bukan saya ngomong, ini Paulus ya, saya hanya ngutip apa yang dikatakan Paulus. Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus katakan yang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dulu saya nggak ngerti. Kalau setelah saya baca ayat sebelumnya, Paulus mengatakan apa? Aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi dia mengalami, dan masalah itu tidak hilang. Masalah itu tetap ada, cuma bedanya Tuhan memberi kekuatan bagi dia untuk dia melalui, untuk dia melewati. Suatu ketika anak saya masih kecil ya, waktu itu umur 4 tahun, saya belikan sepeda pancal ya, langsung sepeda yang roda 2. Biasanya orang kan belikan roda 3 dulu supaya nggak jatuh, tapi saya langsung roda 2. Saya pikir dia bisa naik lah, artinya bisa memang. Dia bisa mengendarai sepeda itu, ya anak umur 4 tahun, 5 tahun. Suatu ketika dia panggil saya, Pak, sepedanya rusak, nggak bisa dinaiki lagi. Apa yang rusak? Ya nggak tahu itu pakai rusak. Oh ternyata rantainya ngelokor, kalau bahasa Jawa ini ngelokor itu lepas, dia lepas. Dia minta tolong saya sebagai bapak, nolong nggak usah ditanya, pasti nolong lah, bisa dijawab, pasti nolong, bapak nolong, tak tolong. Dia melihat saya kerjakan itu, nggak pakai lama. Kenapa? Karena tangan orang dua sudah hafal, lagi selesai. Berapa bulan kemudian terulang lagi, gitu, Pak, lepas lagi. Dia lihat, saya tolong lagi, selesai semuanya lagi. Lama nggak terjadi hal yang demikian. Suatu ketika, pokoknya sudah beranjak kelas 2 SD umur 8 tahun. Sepedanya diganti lebih gede, saudara, lebih gede. Tapi masalahnya tetap sama, lepas lagi. Namanya rantai lepas lagi. Nah, waktu itu saya sudah berpikir beda. Dulu, ketika masa anak-anak, ketika ada masalah, saya langsung ambil alih masalah itu. Dan dia hanya melihatnya tuntas masalah. Jadi ketika dia SD kelas 2 beda lagi. Saya katakan, sini, benakno itu, ambil itu, rantainya pegang, kalau ada obeng taruh gini. Jadi saya ngomong aja, dia tangannya gitu, ngerjakan itu. Dia tahu, saya nolong dia apa enggak? Ya jelas nolong, Pak. Bedanya pertolongan saya bukan dengan saya mengambil alih semuanya, tapi pertolongan saya ketika dia ngerjakan sini, saya hanya sebagai perantara untuk ngomong, memberikan hikmat bagi dia. Ini harus ini, dia ngerjakan sampai selesai. Ketika dia dewasa, tapi dia masih anak 4 tahun, saya langsung ambil alih masalah. Makanya saya katakan, ketika kita bersurat Tuhan, masalah langsung hilang itu Kristen anak-anak, Kristen bayi, bukan Kristen dewasa. Dan kita tidak ingin jadi Kristen bayi, kan? Artinya kalau ada masalah, Tuhan biarkan masalah itu tetap ada. Tapi Tuhan berikan kekuatan bagi kita, Tuhan berikan hikmat bagi kita untuk kita melaluinya. Itu Kristen dewasa. Ada proses, nggak cerita gitu. Ada proses. Di dalam Alkitab ada kisah nyata. Tuhan tidak menolong seseorang atau kelompok orang ini dengan cara ketika Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu Hananya, Misael, Asalia. Mungkin agak asing bagi beberapa orang yang tidak pernah baca Alkitab, tapi kalau saya ngomong Sadrak, Mesak, itu pasti nyantol ya. Saya memang dulu suka nama-nama asli dari mereka, Hananya, Misael, Asalia, karena nama arti dari mereka itu, arti nama-nama mereka cukup luar biasa. Tapi kalau Sadrak, Mesak, itu artinya itu masih berbau dewa-dewa Babel. Itu kan pemberian Nebukadnezar, Raja dari Babel. 3 orang ini mengalami masalah berat karena imannya. Ketika harus mempertahankan imannya, tidak menyembah patung Nebukadnezar, mereka harus masuk dapur api yang menyala-nyala. Dan nyalanya 7 kali lipat. Nggak main-main panasnya, yang lempar saja mati. Nah, kalau Tuhan punya cara hanya itu saja, Tuhan yang monoton. Artinya gini, Tuhan ketika menolong orang Israel keluar tanah Mesir, laut itu dihilangkan.
Saya percaya kalau Tuhan kita menuntut, ketika 3 orang itu dimasukkan ke dapur api, api itu langsung padam. Ya, itu gampang kan? Jadi tadi ada lautnya hilang, ada api ini dipadamkan, kan gitu Tuhan kita. Tapi Tuhan tidak berbuat seperti itu, saudara. Yang kita tahu dari kisahnya, api itu tetap ada, tetap ada loh. Bukan nggak panas-panas. 7 kali lipat orang melempar itu mati. Betul-betul apinya panas. Bedanya apa? Bedanya mereka diberi kekuatan untuk mereka masuk dalam dapur api itu. Yang luar biasa, hati-hatinya. Jadi kalau ada yang punya masalah hari-hari ini, jadi ada dewasa, kita tahu masalah itu berbilang, masalah kok berbilang, masalah kok ada, tuh utang kok ada, sakit itu ada. Kita berseru, Yesus sudah tolong kita, Dia bersama kita, Dia bersama kita, menyertai kita, Dia memberi kekuatan bagi kita sehingga kita bisa melaluinya. Nah, ini kita sudah melihat seperti anak saya ngajari anak saya, sama anak saya yang pertama, ketika ada umur 4 tahun, berbeda dengan ada umur 8 tahun. Sama-sama saya menolong dia. Tetapi seandainya setiap orang yang Kristen berseru, Tuhan tolong, dan masalahnya langsung hilang, semuanya akan jadi Kristen bagi semua. Betul ya? Iya, masalah langsung lapor Tuhan hilang, masalah nggak ada Kristen proses, nggak jadi Kristen dewasa. Kita senang seperti itu, ya, mungkin senang, tapi Tuhan yang nggak ingin anak-anaknya seperti Kristen bayi, harus Kristen dewasa, diproses melalui masalah. Masalah tetap ada, tapi Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk kita menunggu. Jadi hari ini kalau kita punya masalah, jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita berseru, Tuhan sudah tolong kita. Hanya saja kita nggak sadar. Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk kita menanggungnya. Jalani bersama Tuhan sampai Tuhan datang kembali kita. Jangan takut, jangan khawatir. Ada banyak masalah mungkin saat ini kita tidak mengerti. Tapi kita lihat Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya, yang mengasihi Dia. Jangan pemain musik kembali. Jadi pertolongan Tuhan ada 2. Yang pertama ditujukan pada Kristen bayi, yaitu masalah langsung hilang, diambil masalah. Yang kedua, masalah dibiarkan tetap ada, tetapi kita yang ada masalah diberi kekuatan untuk tidak dapat menanggungnya. Sama seperti karena yang bisa asal itu diberi kekuatan ekstra, tubuhnya kebal dalam api. Kita harus kebal dalam masalah kita. Amin. Harus kebal, tetap setia sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa memberi. Katakan kita mampu sendiri. Tuhan mampu sendiri. Mari kita maju bersama. Engkaulah Tuhan.
agar kami mengerti. Bapak memindahkan kami Kristen-Kristen yang dewasa, yang tetap Engkau tolong meskipun masalah kami tetap ada. Tapi Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah bersama Tuhan, untuk kami melewati masalah kami. Terima kasih Bapak. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat. Bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kami. Biar kami semakin mencintai Engkau lebih dalam dan dalam. Semakin setia sampai akhir, sampai Kau datang bagi dua kali. Terima kasih Bapak. Masalah apapun yang dihadapi jemaatku saat ini, kami percaya Kau memberi kami kekuatan. Dan kami lihat kemuliaan dinyatakan atas kami. Dan kami diproses dan proses menuju kemuliaan demi kemuliaan. Secara khusus kami berdoa kepada hamba-Mu, Kapten Jeffrey, beserta istri, kasih karunia-Mu ya Tuhan, melimpah atas hamba-Mu. Urapan baru, hikmat tercurah dalam diri hamba-Mu. Ketika hamba melayani Engkau dan melayani Engkau ya Tuhan dengan kuasa Tuhan, dan jemaat-Mu sebagai domba-domba-Mu, Engkau berikan hikmat sehingga dapat membalas jemaat-Mu dengan sukacita dari Tuhan. Sebab Kudus banyak jemaat yang setia kepada Tuhan. Dan para pelayan altar WL, para pemain musik, Tuhan juga memberkati mereka. Apa yang mereka lakukan bagi Tuhan, mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab di depan Tuhan. Kalau tidak oleh mengasihi kami, Tuhan lanjutkan belas kasih kami. Berkati mereka Bapa memang ini. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, Engkau tidak melupakan kami. Engkau sudah menyerahkan hidup bagi kami. Kami percaya apapun yang kami minta dalam nama Yesus, kami akan menerimanya. Dan akan penuh sukacita kami karena Engkau saja. Karena Engkau sukacita kami. Terima kasih Bapa. Dan dalam segala hormat, pujian, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami hidup, Yesus Mesias, Sang Pemilik nama, tiada segala nama. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini. Kita akan memberikan persembahan untuk menopang pekerjaan. Satu
Puji Tuhan, pada siang hari ini kami seluruh jemaat Tuhan GKI Manai Mas Bakti mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Pak Puspita. Terima kasih Pak, dari kota besar masih bisa melayani kita di desa. Doa kami Tuhan menyertai pelayanan Bapak dimanapun kita berada ya. Tuhan memberkati. Pengumuman bagi jemaat Tuhan kita hari Minggu pertama nanti disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan mulai ibadah kita di tempatnya jam 10 sampai selesai. Dan hari Kamis tetap ada doa tempat perjamuan Tuhan mulai jam 4 sore sampai selesai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Tak akan berlaku selesai. Hamba-hambamu sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati baik worship leader maupun pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-hamba pelayan-pelayan. Tuhan pakai dengan kuasa Tuhan dimanapun mereka berada. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan berdoa buat hamba-Mu Tuhan Bapak Puspita yang akan kembali juga hari ini ke Malang bersama dengan beberapa orang dalam satu tim mereka dalam pelayanan.
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan mereka ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Seluruh jemaat-Mu yang hadir pada ibadah hari ini, Tuhan memberkati rumah tangga, kesehatan, pekerjaan mereka, semua yang terbaik daripada Engkau di dalam nama Yesus. Dan berdoa buat bangsa ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari kota-kota besar sampai daerah yang terpencil, di dalam nama Yesus ada di dalam pemulihan Allah. Bangsa ini ada dalam mujizat Tuhan, bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam menghadapi persiapan untuk pemilihan presiden atau pilpres maupun pilkada serentak, bila kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, situasi politik, situasi ekonomi, keamanan, semuanya kami berdoa dalam nama Yesus ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat daerah Mospati dan sekitarnya, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, seluruh gereja yang ada di daerah ini penuhi dengan kemuliaan Allah. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirim mana seluruh gereja di daerah Mospati ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Selesai acara ini juga kami akan perjamuan kasih bersama-sama. Kami nikmati berkat Tuhan sudah disediakan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Kita angkat kedua belah tangan kita setinggi-tingginya, kita pulang. Dan terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kelepasan melalui persekutuan Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan silakan Tuhan memberkati. Langsung saja kita akan berjalan.